Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amita Menda Yusuf, peserta Latsar CPNS Angkatan 54 Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu dan gagasan kreatif menuju smart governance. Saya telah mengidentifikasi isu yang ada di instansi saya, khususnya di bidang perumahan, terkait mewujudkan smart governance sesuai perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Yang pertama adalah optimalisasi kompetensi SDM bidang perumahan mengenai pemetaan berbasis spasial. Kedua, kurang efektifnya inventarisasi dokumen kontrak kegiatan di bidang perumahan. Ketiga, kurang efektifnya klasifikasi data bidang perumahan. Isu yang pertama, optimalisasi kompetensi SDM bidang perumahan mengenai pemetaan berbasis spasial. Pada kondisi saat ini, dari fakta yang ada, di mana pegawai di bidang perumahan saat ini dengan jumlah 26 orang, hanya 2 orang yang memiliki kompetensi pemetaan berbasis spasial. Sedangkan di bidang perumahan, pemetaan dibutuhkan untuk awal pekerjaan agar mengetahui titik koordinat yang akan dikerjakan saat perbandingan progres kegiatan yang telah selesai. Dampak yang terjadi apabila isu tersebut terus berlanjut. Yang pertama, kesulitan dalam mengetahui titik pengerjaan kegiatan. Kedua, kesulitan melihat perkembangan aktualisasi kegiatan dari tahun ke tahun. Ketiga, akan menghambat pekerjaan apabila orang yang berkompetensi tidak ada di tempat atau cuti. Kemudian, dari isu tersebut terdapat beberapa pihak yang terkena dampaknya. Yang pertama, pihak penerima hibah. Kedua, stakeholder. Ketiga, pegawai bidang perumahan. Isu yang kedua, kurang efektifnya inventarisasi dokumen kontrak kegiatan di bidang perumahan. Pada kondisi saat ini, dari fakta yang ada, banyak dokumen kontrak yang masih berupa dokumen fisik, sehingga untuk menyimpan dokumen tersebut masih ada dalam box file, sehingga diperlukan tempat penyimpanan untuk menyimpan semua box dokumen tersebut. Sedangkan di bidang perumahan sendiri tidak memiliki tempat untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut, maka diperlukan menyewa gudang untuk menyimpan dokumen-dokumen yang menumpuk. Dampak yang terjadi apabila isu tersebut terus berlanjut. Yang pertama, akan memerlukan tempat yang lebih luas untuk menyimpan dokumen-dokumen terbaru, sehingga diperlukan biaya lebih untuk menyewa gudang. Kedua, sulitnya mencari dokumen yang dibutuhkan apabila sudah menumpuk di dalam gudang. Ketiga, beresiko kerusakan dokumen apabila tak ada yang menjaga gudang. Kemudian, dari isu tersebut terdapat beberapa pihak yang terkena dampaknya. Yang pertama, Dinas PUPR Perkim sendiri. Kedua, bidang perumahan. Ketiga, kontraktor ataupun konsultan. Isu yang ketiga, kurang efektifnya klasifikasi data bidang perumahan. Klasifikasi data adalah pengelompokan atau penggolongan data berdasarkan berbagai aspek, diantaranya lokasi dan urgensi. Dari fakta yang ada, penggolongan data di bidang perumahan masih kurang optimal, sehingga dalam pengolahan dan pengambilan keputusan akan membutuhkan waktu yang lama. Dampak yang terjadi apabila isu tersebut terus berlanjut. Yang pertama, kesulitan dalam pengolahan data yang ada. Kedua, membutuhkan waktu lebih lama dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari isu tersebut terdapat beberapa pihak yang akan terkena dampaknya. Yang pertama, masyarakat. Kedua, bidang perumahan. Ketiga, Dinas PUPR Perkim Provinsi Kaltara. Dari identifikasi isu yang ada, dengan menggunakan teknik lapisan USG, terpilihlah optimalisasi kompetensi SDM bidang perumahan mengenai pemetaan berbasis spasial dengan total skor 12 poin. Isu yang terpilih kemudian menganalisis penyebab core isu dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Strength yang pertama, mendapatkan penambahan wawasan terkait pemetaan berbasis spasial. Kedua, mampu memahami cara pengerjaan menggunakan ARGIS. Ketiga, kompetensi sangat kelihatan dengan kebutuhan dalam bidang pemetaan. Kedua, weakness, peserta membutuhkan waktu yang lebih intensif dalam mempelajari pemetaan berbasis spasial. Kedua, kesadaran staf bidang perumahan tentang kompetensi pemetaan berbasis spasial belum terampil. Ketiga, opportunities, memberikan kesempatan pengembangan kompetensi pemetaan berbasis spasial. Kedua, pengembangan wawasan dan pengetahuan. Yang keempat, keengganan untuk mengembangkan kompetensi diri. Kedua, keterdukungan sarana prasarana pengembangan kompetensi. Ketiga, kesibukan staf bidang perumahan pada kegiatan di bidang perumahan. Dari analisis isu menggunakan teknik lapisan USG, maka ditentukanlah core isu, yaitu optimalisasi kompetensi SDM bidang perumahan mengenai pemetaan berbasis spasial. Dari isu tersebut, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengadakan pengembangan kompetensi pemetaan dengan menggunakan aplikasi ARGIS.